Perang Ukraina telah menjadi aib bagi Angkatan Udara Rusia. Sudah praktis dipaksa keluar dari Ukraina sendiri setelah kehilangan ratusan pesawat dan helikopter. Angkatan Udara itu kini hanya bisa menyerang dari belakang garis depan. Bahkan jet tempur terbaik Rusia, Su-57, praktis tidak berperan dalam pertempuran. Jadi Ukraina menghadapi tantangan besar. Bagaimana cara menghancurkan Su-57 saat pesawat itu masih di wilayah Rusia? Jawabannya dengan trik cerdas yang membuat Rusia menembak jatuh jet tempurnya sendiri. Seperti kuda Troya modern, trik ini membuat pertahanan udara Rusia mengincar satu hal yang seharusnya tidak mereka tembak. Sedangkan untuk Su-57, pesawat itu sudah tidak terbang lagi. Laporan awalnya masih samar-samar. Pada 23 Juli, Euromaidan Press melaporkan sebuah jet tempur Rusia kemudian dilaporkan dan belakangan dikonfirmasi sebagai Su-57 telah jatuh di Oblast Moskow. Tidak ada korban jiwa karena pilot berhasil melontarkan diri dan jet tidak jatuh di daerah berpenduduk. Insiden tersebut terjadi pada pukul 13.50 di distrik Odinsovo yang terletak sekitar 65 km sebelah barat Moskow dan dekat dengan Zvenigorod. Foto-foto segera beredar yang menunjukkan puing-puing jet yang terbakar di tengah sebuah ladang. Rusia tetap bungkam. Satu-satunya yang dikatakan adalah bahwa sebuah pesawat latih tempur jatuh saat mencoba lepas landas. Pilotnya telah keluar dengan kursi pelontar dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan di darat. Belakangan muncul klaim soal kerusakan teknis pada jet itu yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Komite Investigasi Rusia juga membuka kasus pidana berdasarkan undang-undang terkait pelanggaran prosedur persiapan dan aturan penerbangan. Su-57 yang jatuh itu adalah kasus yang menarik. Pesawat itu tampaknya berbasis di pangkalan udara Kubinka yang paling dekat dengan Zvenigorod, berjarak 30 km ke barat daya dari pemukiman itu. Rusia memakai pangkalan ini untuk penerbangan evaluasi, demonstrasi, serta markas tim aerobatik Swifts dan Russian Knights. Dari pangkalan ini, Rusia kerap memamerkan pesawat tempur yang konon generasi kelima dan melakukan uji coba. Kebanyakan Su-57 tidak berada di sekitar pangkalan ini. Pesawat-pesawat itu sudah dipindahkan ke pangkalan udara Diongny di timur jauh Rusia, sekitar 5.000 km dari garis pertempuran Ukraina. Itu sudah memalukan bagi Rusia. Mereka harus menjaga jet tempur terbaiknya tetap jauh dari Ukraina karena takut drone. Rusia kini kehilangan salah satu dari sedikit Su-57 yang bisa dijangkau Ukraina. Apakah drone yang menyebabkan kerusakan itu? Benarkah pesawat tempur Rusia alami kerusakan teknis seperti klaim Rusia? Ternyata tidak juga. Sesuatu yang jauh lebih memalukan terjadi. Sebuah insiden salah tembak yang jelas-jelas melibatkan Ukraina. Rumor pun segera mulai beredar, dan rumor itu bertentangan dengan klaim Rusia bahwa kerusakan teknis pada salah satu jet tempur tercanggih di dunia telah menjatuhkan Su-57 di pinggiran Moskow. Bukan Ukraina yang memulai rumor itu. Blogger militer Rusia termasuk yang pertama mencari celah dalam narasi Kementerian Pertahanan Rusia. Seorang blogger bernama Romanov adalah salah satu yang pertama mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi, menggugah ke Telegram bersama foto jet jatuh. Sejumlah pertanyaan harus diajukan kepada kru pertahanan udara base Moskow. Seorang blogger militer lain bernama Eros Map secara terang-terangan menyatakan bahwa Su-57 telah ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia sendiri dan secara terbuka berspekulasi bahwa kru yang menggunakan peluncur rudal yang ditembakkan dari bahu mungkin telah menyebabkan kerusakan tersebut. Situasinya mulai semakin rumit. Meski muncul pertanyaan, blogger militer Rusia menyoroti bahwa Rusia menghadapi dilema. Jadi, insiden salah tembak mungkin terjadi dan itu buruk. Namun, akan lebih buruk jika menarik Su-57 yang masih dekat Moskow. Itu akan jadi mimpi buruk bagi pertahanan udara kota. Namun, pertahanan udara tradisional tetap dibutuhkan. Kehilangan mereka membuat Moskwa dan wilayah sekitarnya terbuka. Sudah menghadapi banyak persoalan akibat serangan drone Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Rumor ini menyoroti pertahanan udara BAS Moskwa. Seperti yang dilaporkan oleh Aerospace Global News, BAS adalah singkatan dari Cadangan Tempur Angkatan Darat yang memberitahu kita bahwa Rusia menggunakan pasukan cadangan untuk mengoperasikan pertahanan udaranya. Secara khusus, kelompok milisi swasta dan relawan sipil telah bekerja di sekitar Moskwa, kebanyakan dipersenjatai dengan sistem pertahanan udara portable atau manpads untuk menembak jatuh drone yang terbang rendah. Ada kerumitan lain dalam cerita ini. Kehilangan Su-57. Rusia awalnya diduga akibat kesalahan teknis, namun ternyata seorang prajurit cadangan menargetkan Su-57 dengan manpads dan menembaknya jatuh. Ternyata BAS Moskow tampaknya berperan dalam kejadian ini. Namun ada lebih dari sekedar prajurit cadangan yang panik yang menembak Su-57. Apa yang tampak sebagai kerusakan dan kesalahan ternyata lebih mengkhawatirkan bagi Putin dan kroni-kroninya.
Apa yang terjadi di Odintsovo bukan keduanya. Ini adalah kasus kerasukan, di mana Ukraina menguasai pertahanan udara Rusia seperti kuda Troya yang menyusup ke Troy, lalu mengerahkannya terhadap salah satu jet tempur paling berharga di arsenal Rusia. Mungkin pertahanan udara Rusia sendiri yang menembak jatuh Su-57 itu, tetapi Ukraina lah yang membidik. Itu menurut Inform Napalm. Saluran Telegram itu adalah saluran analisis dan investigasi militer yang memakai intelijen manusia, siber, dan intelijen sumber terbuka untuk mengungkap kejadian sebenarnya dalam operasi militer, menyatakan bahwa ini sama sekali bukan kasus kesalahan Rusia. Sebaliknya, Ukraina berhasil melakukan trik cerdik terhadap Rusia dan mereka menggunakan pasukan kecil peretas untuk menyelesaikan tugas itu. Sebagai hasil dari pengaruh kognitif yang kompleks dan rekayasa siber, memungkinkan memengaruhi kerja awak pertahanan udara formasi base Moskow dan mengubah jaringan pertahanan udara Rusia menjadi alat untuk menembak jatuh pesawatnya sendiri, lapor kanal tersebut. Selanjutnya, analisis menarik tentang apa yang terjadi pada Su-57 Rusia. Inform Napalm menyatakan, cerita ini bermula pada 17 Juli. Saat saluran itu mengumumkan mereka sedang memproses materi baru hasil sadapan dari penjajah Rusia. Terdapat rekaman video dari tempat latihan yang sama, tempat Su-57 naas itu lepas landas, yang menunjukkan Rusia melatih kru bas Moskow untuk mencegat drone jarak jauh Ukraina. Inform Napalm tidak menyimpan materi hasil sadapan untuk dirinya sendiri. Mereka menyerahkannya bersama sebuah catatan analitis kepada komponen terkait dari pasukan pertahanan Ukraina. Catatan itu adalah dokumen berisi data tentang prosedur pelatihan personel Rusia bersamaan dengan algoritma tempur, perangkat keras dan lunak yang digunakan, dan potensi kerentanan dalam sistem pertahanan udara bas Moskow. Dengan kata lain, Inform Napalm menyerahkan kunci untuk masuk ke pangkalan udara Kubinka. Ukraina mulai memakai kunci itu untuk menembus pertahanan udara pangkalan. Informasi yang diterima bukan hanya untuk mengamati musuh. Ditemukan cara yang memungkinkan mempengaruhi kerja salah satu unit base Moskow dan menggunakan sistem yang dibuat oleh Rusia itu melawan target Rusia. Demikian laporan Inform Napalm. Tak lama setelah itu, sebuah Su-57 jatuh di ladang dekat pangkalan. Korban tembakan kawan sendiri yang tampaknya disebabkan oleh peretas Ukraina yang mengambil alih sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi Moskow. Ini memang kerusakan teknis, namun Moskow tidak akan segera mengungkapkan kerusakan ini. Su-57 terbang dengan baik. Sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi jet dan segala sesuatu di sekitarnya yang justru bermasalah. Rusia baru saja kehilangan sebuah pesawat yang dilaporkan bernilai sekitar $100 juta karena mereka tidak mampu melindungi sistem sibernya dari peretas Ukraina. Para peretas menemukan celah masuk. Mereka memanipulasi sistem bas Moskow dengan cepat. Jet tempur terbaik Rusia diserang. Itulah cerita sebenarnya di sini. Disinilah semuanya mulai menarik karena di balik masalah nyata yang dihadapi Rusia dalam melindungi sistem sibernya dari peretas Ukraina, ada masalah yang jauh lebih besar. Sebuah masalah yang mengungkap betapa menyedihkannya angkatan udara Rusia sebenarnya dan menyoroti kenyataan di balik klaim Putin bahwa mereka memiliki jet tempur terbaik di dunia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang semua itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami mengungkap kisah di balik berita utama. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami saat dipublikasikan. Mari kita mulai dengan pesawat Rusia yang hancur. Begitu banyak pesawat yang hancur. Su-57 yang baru saja berhasil dibuat Ukraina ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia, menjadi tambahan terbaru dalam daftar jet tempur, pembom, pesawat mata-mata, dan helikopter yang hilang Rusia selama invasi ke Ukraina. Faktanya, penembakan ini terjadi setelah insiden terbaru di mana Ukraina berhasil menembak jatuh pesawat Su-35 Flanker milik Rusia dalam pertempuran udara menggunakan F-16. Hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Su-35 seharusnya mampu mengalahkan F-16 dalam duel langsung, tapi ternyata gagal. Klaim Rusia soal jet tempurnya tampak sulit dibuktikan di pertempuran nyata. Lebih lanjut tentang itu dalam konteks Su-57 nanti. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, Rusia kini telah kehilangan 439 pesawat dan 354 helikopter sejak Putin melancarkan invasinya. Jika Anda ingin tahu mengapa Rusia belum memakai kekuatan udaranya, yang menurut laporan Global Firepower memiliki 4.237 aset, 2.754 diantaranya siap tempur. Maka inilah jawabannya. Ukraina terus saja menembak jatuh aset udara Rusia, baik di Ukraina maupun yang bersembunyi di Rusia. Su-57 yang kini terbakar di ladang Moskow, bahkan bukan yang pertama kali Rusia kehilangan dalam perang ini. Pada Juni 2024,
Ukraina merusak 2 pesawat dengan drone dalam serangan di pangkalan udara Akhtubinsk. Pada musim semi 2026, drone Ukraina berhasil mencapai pangkalan Shagol dekat pegunungan Ural, menghancurkan sepasang Su-57 lainnya bersama satu Su-34 dan satu jet tempur Sukhoi lain yang tidak disebutkan namanya. Ini bukan pertama kalinya Rusia menembak jatuh pesawatnya sendiri, tapi ini pertama kali ada manipulasi pertahanan udara Rusia oleh peretas Ukraina yang dikonfirmasi. Tidak sedikit kehilangan aset udara Rusia terjadi karena pertahanan udaranya sendiri menembaki pesawatnya sendiri. Aerospace Global News melaporkan jumlah pesawat Rusia yang ditembak jatuh oleh Rusia sendiri belum bisa dikonfirmasi, tetapi kemungkinan jumlahnya lebih dari 10. Kita tahu pasti bahwa Rusia sendiri telah menyalahkan tembakan teman sendiri pada beberapa insiden, termasuk penembakan sepasang pesawat A-50U Mainstay, peringatan dini, dan kendali. Namun, apakah Kremlin lebih memilih narasi tembakan teman sendiri daripada mengakui bahwa Ukraina berhasil melancarkan serangan? Masih harus dilihat. Akhir tahun 2024, pertahanan udara Rusia menembak jatuh penerbangan Azerbaijan 824 Embraer 190 di atas Rusia Selatan. Insiden ini tampaknya terjadi saat serangan drone Ukraina, pertahanan udara pasti aktif. Rusia juga menembak pesawat Aeroflot saat terbang dari Belarus pada Juli 2025, meski pesawat itu tetap mendarat selamat di Moskow usai ditembak anti pesawat. Euromaidan Press menambah daftar korban akibat tembakan teman sendiri. Sebuah Su-27 yang terbang di atas Crimea yang diduduki jatuh akibat tembakan dari Rusia sendiri pada Maret 2024. Pada tahun 2023, di atas Tokmak, Rusia menewaskan pilot Su-35 mereka sendiri dengan sistem pertahanan udara S-300. Dan di dekat Moskow, pertahanan udara Rusia menembaki helikopter mereka sendiri pada tahun 2025 setelah salah mengira helikopter tersebut sebagai drone. Seolah-olah Ukraina tidak perlu meretas pertahanan udara bas Moskow. Tunggu saja cukup lama dan koordinasi yang buruk antara kru pertahanan udara Rusia dan para penerbang akan menyelesaikannya untuk mereka. Kemudian kita membahas Su-57 Rusia dan pertanyaan yang belum diajukan. Bagaimana base Moskow berhasil menjatuhkan jet itu? Yang kami maksud bukan soal peretasannya. Su-57 seharusnya merupakan pesawat tempur siluman generasi kelima yang setara dengan pesawat Amerika Serikat seperti F-35 dan F-22. Putin sendiri pernah mengatakan hal itu. Su-57 seharusnya jadi jet tempur terbaik di dunia. Jika klaim Rusia akurat, jet tersebut seharusnya nyaris tidak terdeteksi oleh radar pertahanan udara, sehingga praktis mustahil bagi bas Moskow untuk menjatuhkannya. Itu membuat kita sampai pada satu dari dua kesimpulan. Pertama, base Moskow sangat efektif hingga bisa menjatuhkan salah satu jet tempur terbaik dan paling siluman di dunia. Rusia mungkin tidak keberatan dengan kesimpulan itu, tapi agak sulit untuk membuat klaim ini ketika kita telah melihat Ukraina berhasil melakukan serangan demi serangan di wilayah Moskow selama beberapa bulan terakhir menggunakan drone mereka. Jika base Moskow memang seefektif yang tampak dari insiden tembakan salah sasaran ini, Moskow seharusnya lebih aman dari sekarang. Kesimpulan kedua adalah yang lebih menarik dari keduanya. Su-57 mungkin tidak seperti yang diklaim Moskow. Seperti yang dikatakan oleh Global Defense Corps, penembakan jatuh pesawat ini oleh sistem rudal era Soviet kembali membuktikan pesawat ini bukan pesawat siluman generasi kelima. Perhatikan penggunaan kata kembali. Ini bukan pertama kalinya muncul pertanyaan tentang Su-57 dan kemampuan silumannya yang katanya itu. Pada bulan Desember 2022, Aviation Geek Club merilis laporan yang memberatkan yang mengungkapkan bahwa Su-57 meskipun dipasarkan kepada calon pembeli sebagai pesawat tempur siluman tidak sebanding dengan pesawat Amerika. Media tersebut mengungkapkan bahwa baik F-22 maupun F-35 memiliki penampang radar atau RCS yang 1.000 hingga 10.000 kali lebih kecil dibandingkan Su-57. Bahkan F-117 yang sudah pensiun, yang dikembangkan pada tahun 1970-an dan merupakan pesawat siluman operasional pertama, memiliki RCS yang jauh lebih kecil dibandingkan Su-57. Ada banyak alasan untuk hal ini, mulai dari senjata yang dibawa di luar Su-57 hingga jet tersebut sebenarnya hanya versi upgrade dari Su-27. Namun intinya adalah Rusia tidak mampu membangun jet tempur siluman. Tentu saja mereka akan mengklaim bisa. Tapi RCS Su-57 bukanlah sebuah kebetulan. Itulah yang ingin dicapai oleh Rusia dan itu belum sebanding dengan siluman sejati. Ini hanya penghinaan terus-menerus bagi Moskwa saat ini. Sebuah Su-57 jatuh. Itu saja sudah buruk. Ternyata pertahanan udara Rusia yang menembak jatuh jet itu. Setelah itu kami tahu peretas Ukraina berhasil menyusup ke sistem pertahanan udara Rusia dengan taktik kuda Troya.
Lebih parah lagi, Su-57 yang seharusnya tak terdeteksi justru ditembak jatuh oleh pertahanan itu. Jet tempur yang diklaim sebagai yang terbaik di dunia milik Rusia baru saja terbongkar kelemahannya. Mengganti jet tempur yang hilang akan sulit bagi Rusia. Global Defense Corps menyatakan Angkatan Udara Rusia diyakini hanya memiliki sekitar 3 lusin Su-57 yang beroperasi dan Kremlin terus kesulitan memproduksi lebih banyak lagi, kemungkinan akibat sanksi Barat. Rusia juga telah mencoba menjual Su-57 meskipun satu-satunya penjualan yang tercatat sejauh ini adalah ke Aljazair. Tidak akan ada banyak penjualan lagi setelah Ukraina baru saja mengungkap Su-57 yang sebenarnya jet tempur generasi keempat yang diperbarui ini tetap tak mampu bersembunyi dari sistem pertahanan udara yang dibuat puluhan tahun lalu. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apa yang mungkin sedang dipikirkan oleh orang-orang Moskwa saat ini. Wilayah mereka sedang diserang. Drone-drone Ukraina telah terbang dan jelas bahwa bahkan sistem pertahanan udara besar-besaran yang telah dipasang di sekitar Moskwa pun tidak cukup untuk menghentikannya. Ukraina telah menyerang wilayah Moskwa beberapa kali pada tahun 2026, termasuk serangan pada akhir Juni yang menargetkan pusat satelit di oblast tersebut. Drone Ukraina juga menyerang perusahaan bernama Wildberries, sering dijuluki Amazon Rusia, dan juga memiliki bisnis besar di penjualan drone serta perlengkapan militer dan komponen dwiguna. Warga Moskow yang menggunakan Wildberries, mulai dari konsumen yang membeli produk hingga pemilik bisnis yang mengandalkan layanan ini untuk mencari uang, panik karena gudang-gudang terbakar dan miliaran dolar persediaan lenyap di lalap api. Mereka yang tinggal di Moskow juga hanya terhindar dari krisis bahan bakar yang melanda Rusia saat ini karena bahan bakar dialihkan ke Moskow dari Siberia, menurut laporan Reuters. Langkah setengah-setengah itu hanya bertahan sebentar sebelum warga Moskow akhirnya antre berjam-jam di SPBU, seperti penduduk Rusia lain yang tidak tinggal di kota mewah Putin. Kini mereka harus melihat pertahanan udara Moskow gagal total hingga menembak jatuh jet tempur ultra modern yang disebut Putin sebagai jet terbaik dunia. Apa yang sedang dipikirkan orang-orang itu sekarang? Perang yang dimulai oleh Putin tidak hanya sampai ke depan pintu mereka. Semakin jelas bahwa Ukraina justru semakin kuat. Drone-drone itu membuktikan hal tersebut. Sekarang Ukraina mampu meretas pertahanan udara Rusia, memaksa mereka menembak peralatan sendiri. Apakah itu bisa terjadi lagi? Jika itu terjadi, apalagi yang akan dipaksa Ukraina untuk disasar oleh pertahanan itu? Itu pasti pertanyaan yang muncul di benak warga Moskow yang kini dapat melihat lebih jelas dari sebelumnya. Pelindung utama mereka, Putin, ternyata tak mampu melindungi mereka. Itulah yang diinginkan Ukraina. Pertahanan udara Rusia di sekitar Moskow adalah langkah brilian dan ini menghasilkan dampak yang menghancurkan bagi sebuah Su-57. Namun, pesan yang dikirimkan Ukraina dengan kuda Troya ini justru lebih berharga. Setiap hari, perang Putin makin mendekati rumah warga di kota yang seharusnya tak tersentuh. Berapa lama warga Moskow akan menerima ini sebelum mulai mempertanyakan presiden dan kondisi militer yang diciptakannya? Saat pertahanan udara Rusia di Moskow justru berbalik menyerang pihaknya sendiri. Orang Rusia di Belgorod menghadapi masalah berbeda. Perang Putin telah sampai ke ambang rumah mereka sejak beberapa tahun lalu dan hanya beberapa hari sebelum bencana Su-57 Rusia terungkap. Ukraina sukses melancarkan serangan bersejarah. Bendungan di Belgorod jebol. Banjir tersebut telah mengacaukan segalanya. Ada tujuan militer tak terduga dan brilian dari serangan ini yang bisa Anda pelajari di video kami. Selain itu, jika Anda menikmati video ini, masih banyak lagi yang menanti Anda di program militer kami. Subscribe sekarang untuk jadi yang pertama melihat konten terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.